Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran atau pelajaran kelima, yaitu tentang hidup bersih dan sehat dengan subtema peduli lingkungan. Anak sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup bersih dan sehat, ya, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi lanjutan hidup bersih dan sehat, yaitu tentang peduli lingkungan, ya. Nanti anak-anak setelah melihat tayangan video, anak-anak harus mampu menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai implementasi pemahaman makna hadis, ya, yang telah Bapak jelaskan minggu kemarin tentang kebersihan dan kesehatan dengan tepat, ya. Kemudian juga anak-anak harus mampu menjelaskan, ya, tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan baik dan benar setelah anak-anak memahami hadis tentang kebersihan dan kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, dipersilakan anak-anak atau ayah bunda kalian untuk subscribe channel YouTube Bapak, ya. Silahkan diklik saja yang tanda merah putihnya itu. Kemudian anak-anak, agar pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan juga bermanfaat, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan berdoa bersama, ya. Dipersilakan untuk diikuti biar anak-anak hafal doa sebelum belajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama tentang peduli lingkungan. Dipersilakan diikuti. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan
tadi kita sudah menyaksikan bersama teman kita menyanyikan tentang peduli lingkungan. Jadi jangan membuang sampah sembarangan ya, tapi kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Orang yang beriman harus peduli menjaga lingkungan. Lingkungan tempat tinggal ya, ataupun di sekolah dan juga tempat ibadah itu harus tetap terjaga kebersihannya. Anak sekalian, manusia harus menjaga, memelihara dan memanfaatkan isi alam dengan sebaik-baiknya. Hutan harus dijaga dan dipelihara. Kelestarian pohon-pohonnya ya, jangan ditebang sembarangan. Pohon tersebut dimanfaatkan untuk membuat rumah ya, ataupun sebagai kayu bakar. Kemudian manusia juga dilarang ya untuk menebang dengan sembarangan, karena menebang pohon sembarangan itu membahayakan lingkungan. Kalau hutan gundul itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memelihara lingkungan? Agar lingkungan tetap lestari dan terpelihara, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut ya. Di antaranya yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, bersih pangkal sehat atau kebersihan pangkal kesehatan. Jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan. Agar lingkungan tetap bersih, kita juga harus rajin menyapu. Jadi jangan banyak sampah berserakan ya. Lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit. Penyakit yang dapat ditimbulkan akibat daripada membuang sampah sembarangan itu diantaranya demam berdarah ya, atau malaria. Itu disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Jadi lingkungan yang kotor menjadi sarang nyamuk. Nyamuk itulah yang menularkan penyakit kepada manusia. Oleh karena itu, ayo kita harus rajin menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anakku sekalian, berikutnya yang kedua adalah memperbanyak tanaman di lingkungan ya. Jadi tanaman itu dapat berupa pepohonan atau tanaman bunga. Jika mempunyai halaman yang luas, kita dapat memanfaatkannya untuk menanam bermacam-macam pohon atau tanaman bunga. Banyak pohon membuat lingkungan menjadi sejuk dan rindang. Udara menjadi bersih karena polusi udara diserap oleh daun-daun pohon. Udara di lingkungan kita akan segar dan tidak berpolusi. Hidup kita juga akan menjadi sehat. Itu kalau kita suka memelihara atau menanam pepohonan atau tanaman-tanaman bunga di halaman. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah atau kotoran harus dibuang pada tempatnya. Ketika menyapu halaman, sampah jangan dibuang sembarangan. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan ya di depan halaman, nanti sampah-sampah yang kita buang itu akan dihinggapi oleh lalat, dan nanti lalat akan menyebarkan berbagai macam penyakit. Kemudian anak sekalian, hindari membuang sampah ke sungai ya atau selokan. Walaupun misalkan rumah kita di dekat selokan atau sungai, jangan sampai membuang sampah ke sungai. Karena nanti kalau membuang sampah ke sungai akan mengakibatkan selokan tersebut akan mempet ya, dan air tidak bisa mengalir. Akibatnya nanti akan terjadi bencana, diantaranya menjadi banjir. Maka
maka adik-adik atau anak-anak, sampah harus dibuang pada tempatnya ya. Kemudian yang keempat, anak sekalian ya. Yang keempat, anak-anak tidak merusak lingkungan. Setelah kita menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak merusak lingkungan. Tugas manusia adalah menjaga lingkungan. Manusia tidak boleh merusak lingkungan. Merusak lingkungan seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah di sungai, ya, kemudian bisa mencoret-coret tembok, ya, merusak tanaman orang lain, ya. Alam yang rusak akan mengakibatkan terjadinya bencana. Hutan yang gundul akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Pada akhirnya manusia akan rugi. Nah, itu anak-anak yang tadi Bapak sampaikan tentang peduli lingkungan. Jadi anak-anak harus perhatikan bagaimana kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan tempat kita tinggal ya. Kemudian juga anak-anak harus bisa memperbanyak tanaman ya, baik di halaman ataupun di sekitar rumah kita. Berikutnya, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan berikutnya, anak-anak tidak merusak lingkungan ya. Jagalah lingkungan kita agar kita termasuk orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu mungkin anak-anak pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita laksanakan agar hidup kita menjadi sehat ya. Jadi kalau lingkungan bersih, kemudian tempat tinggal kita bersih, kita tidak merusak tanaman, bahkan kita memelihara tanaman, maka kehidupan kita baik di rumah, di sekolah maupun di tempat tinggal kita akan menjadi sehat ya. Karena kesehatan itu adalah sebagian daripada iman ya. Kemudian kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maka jagalah kebersihan agar kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Baik, anak-anak, sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita akan berdoa bersama. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna ya. Sekali lagi terima kasih kepada anak-anak yang telah belajar dengan Bapak, dan juga terima kasih kepada ayah bunda kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa nanti di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.